sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Ada kiriman Big Tulus official. Lihatin. Isinya apa ya? Kayaknya bom deh. Bom ya. Bom yang mengenyangkan ya Allah. Wih. Ore. Bagi. Ore. Siapa ya? Tapi nggak ada alamat. Isinya apaan? Enak, guys. Roti. Enak guys, makasih guys. Enak guys. Terima Makasih kasih. yang udah Ini mengirimkan. nggak tahu siapa yang ngirim, tapi ini dari, nah kita sebutin kak mereknya biar mereka seneng. DL Cake and Bakery. Bener. DL Cake and Bakery. Mungkin usahanya kali ya. Iya. Semoga sukses ya usahanya. Amin, Terima makasih kasih banyak. Ada namanya nih. Dari tepung, telur, garam. Tuh, makasih banyak. Aku nggak tahu. Pak Gojek. Ada ini. Ada lagi, ada kotaknya Ini guys. lembut banget. Ada kotaknya lagi guys. Ada kata guys. Punya Kuani. Oriflame jir. Aku nggak tahu ya, bapaknya kasih, Alin kasih. Bapak kasih. Aku nggak tahu sih dari siapa. Pak Gojek, Pak ambil Pak, banyak nih Pak. Ambil Pak, ambil Pak. Kasih kantong Alin kalau susah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih bisa ketemu di Jumat Berkah, Jumat Barokah hari ini di edisi siar ke-28 Agustus 2020. Alhamdulillah Mas Temis bisa ketemu sama kalian lagi. Masih bisa ngobrol, masih diberi kemudahan, masih diberi kesehatan selalu untuk bergabung sama kalian. Semoga selalu diberikan keberkahan ya. Jumat berkah untuk kita semua. Mas ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan kemudahan. Yang sakit semoga lekas sembuh, yang susah rezeki semoga segera diberikan rezeki, yang nganggur semoga cepat dapat kerjaan, terus yang memang sudah bekerja mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya, kemudian Allah mudahkan jalan baiknya, amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian yang selalu support Mas Teh dengan subscribe Mas Teh semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Untuk yang tidak mensupport juga semoga diberikan kemudahan, kelancaran, amin. Ya Allah ya Rabb, karena aku begadang. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Ini ada kiriman kemarin sore, ada abang Gojek nganterin. Ini saya sebut saja ya, karena saya tidak tahu dari siapa dan di mana. Kemarin abangnya cuma bilang ini kiriman dari Rempoa Mas Tulus. Ada Mas Big Tulus official kata dia gitu. Ini dari DL. Aduh, mataku kotok lagi kalau udah begini. Ntar dulu ya. Aku bacain ya, karena aku nggak tahu dari hamba Allah siapa ini nih. Ya Allah, aki-aki ya, berarti gue udah tua bangka banget romannya. DL Cake and Bakery. Ini di nomor HP 0819 1309 0561 atau 0853 3614 5029. Jadi percaya atau tidak Mas Teh, kemarin sore itu kebetulan banget pas lagi rame ya, karena kan rame. Terus kemarin ada kedatangan Pak Sem juga, ada Mas Bambang sama Pak Sem sudah hadir ke sini. Terima kasih banyak sudah berkunjung ke Mas Teh. Bahkan Mas Teh diculik dibawa ke Bekasi sama Tante Ida, nggak tahu mau diapain. Jadi ini dapatnya bukan cuma satu atau dua ya, percaya atau tidak, satu kardus air mineral yang besar, dan isinya full. Ini full kue semua. Dan karena Mas Tulus ini kan bukan gimana-gimana ya, Mas Tulus kalau makan satu kardus semua juga nggak mungkin kuat. Jadi Mas Teh cuma ngambil 2 biji doang. Nih, sisa yang Mas Teh ambil cuman ini. Karena jujur Mas Teh kebetulan banget pas kemarin rame bocah-bocah,
rame orang, ya nggak ada salahnya untuk Mas Teh bagi-bagi aja ya. Saya minta maaf untuk yang bagi, saya minta izin, minta ridhonya untuk makanannya sudah saya bagikan kemarin karena lumayan banyak dan itu posisinya, dan jujur ya mereka pada berkomentar kuenya enak dan itu pun kayaknya masih baru dibikin kemudian dikirim. Jadi masih anget banget dan ya Allah mudah-mudahan untuk yang mengirim ini diberikan keberkahan, kemudahan rezeki karena Mas Teh nggak bisa bilang apa-apa lagi karena kan setelah beliau memberi, Mas Teh bagikan, beliau memberi, Mas Teh bagikan, Mas Teh langsung bagikan lagi ke teman-teman yang lain atau ke anak-anak kecil atau ke tetangga-tetangga yang ada di sekitar sini. Kak Selfie bawa, Terna, pokoknya semuanya kebagian dan bahkan orang-orang lewat tuh langsung Mas Teh kasih 1 dus air mineral yang besar ya guys, 1 dus penuh dan terselip juga ini ada parfum merek lumayan juga dari ORFLFM itu ya. Ada MLM-nya deh itu pokoknya. Dan percaya atau tidak ini best banget. Dan aku ya Allah, aku nggak ngerti di dalam kardus di dalam kardus kue itu ternyata ada bungkusan lagi, ada bungkusan kertas dan isinya adalah parfum ini. Ya Allah, aku nggak tahu siapa pengirimnya, tapi mudah-mudahan sekali lagi aku doakan untuk yang ngirim karena sudah saya bagikan, semoga menjadi amal jarinan jenengan, jadi amal jenengan, terus juga menjadi lantaran pencuci rezeki dan semoga setelah ini menjadi berikan mudahan, keberkahan sama Allah, diberi kesehatan dan juga mudah-mudahan selalu diberikan rizki yang melimpah, ditukar sama Allah lebih banyak lagi, amin. Aku juga nggak tahu siapa orangnya, siapa ininya karena Pak Gojeknya juga nggak ngerti. Pokoknya dia cuma bilang dari Rempoa. Pokoknya kalau yang merasa mengirim minta supportnya buat di komentar di kolom komentarnya supaya Mas Teh tahu ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga Allah berikan keberkahan rezeki untuk yang memberi, amin ya Allah. Dan wow, di masjid tumben jam 10 sudah mengaji ya. Ini teman-teman untuk yang butuh minyak bidara, maaf kemarin ada beberapa yang Mas Teh tolak ya. Karena memang Mas Teh ini kalau pesan minyak bidara yang ekstrak minyak bidara ini susah sekali. Tidak segampang yang kalian pikir. Karena ini harus inden dulu, harus pesan dulu dan cukup lama pesannya. Kebetulan ada 6 pieces. Kemarin ada yang beli tapi Mas Teh bilang tidak ada, hanya ada 6 pieces saja. Hanya ada 6 pieces tetapi itu sudah punya orang. Ternyata yang bersangkutan tidak bersedia karena ongkos kirimnya lumayan mahal. Dia tidak mau. Jadi ini ada 6 pieces. Kemarin teman-teman yang nanya, yang mau beli siapa, boleh langsung DM Mas Tulus di @bigtulus_bp2 atau klik di kolom komentar aja. Tinggal 6 pieces ya. Sementara hanya 6 pieces dan itu untuk mendapatkannya nggak gampang. Mas Teh harus pesan dulu, harus inden dulu sama dia, nanti kalau bisa baru Mas Teh kabari. Kadang inden 20, didapatnya cuma 8, cuma 10 gitu-gitu. Jadi nggak bisa karena dia harus membagi ke seller-seller yang lain ya. Bukan yang kayak di Tokopedia itu banyak memang yang murah-murah, maksudnya sampai ada yang harganya 11.000. Cuma kalau Mas Teh bukan menggunakan yang itu. Jadi Mas Teh minta maaf kalau mau beli kan Mas Teh bilang harus sabar. Bukan hanya yang curhat, tapi kalau beli minyak bidara juga harus sabar karena masih harus inden ya. Dan ini hanya tinggal 6 pieces. Kalau misalnya kalian ada yang minat, boleh langsung DM Mas Tulus saja ya, atau klik di kolom komentar, kasih nomor WhatsApp nanti Mas Teh yang WhatsApp ya. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia, ke seluruh luar negeri. Kemarin ada yang pesan, tetapi untuk biaya kirim kalau keluar negeri memang mahal ya. Kemarin ke Singapura 250 ribuan per kilo, ke Taiwan juga hampir sama, 360 ribuan per kilo. Jadi kalau misalnya untuk keluar negeri, dikirim ke luar negeri memang seharusnya kalau memang mau pesan banyak sekalian. Jadi banyak pengirimannya lalu bisa di packing dan tidak rugi di ongkos kirim ya. Oke. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sekali lagi saya cuma bisa terima kasih. Dan ini sebenarnya bukan hanya paket ini, banyak sekali paket-paket yang sudah sampai ke Mas Tulus. Dan yang Mas Tulus heran ki aneh kok ngerti alamatku dari mana. Yang itu yang Mas Tulus heran. Mungkin sebenarnya orang paham atau orang tahu, tapi ya mungkin dia hanya ingin wes lah pengen jadi amalku sama Allah aja gitu. Ada yang seperti itu, soalnya kadang-kadang ada yang suka transfer ke Mas Tulus juga tanpa konfirmasi, tanpa ngomong. Yes, mungkin ya sama dengan pikiran kita, ya wes lah niatku sedekah karena Allah, niatku meminta sama Allah, jadi
ya udahlah tak kasih gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi ya makanya kita doakan sekali lagi untuk yang kirim-kirim paket ke Mas Tulus, khususnya yang kirim parfum sama roti yang kemarin 1 kardus besar sudah Mas Teh bagikan ya. Mudah-mudahan Allah tukar rezekinya lebih melimpah, ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan keberkahan, dan juga ditukar dengan usaha yang lancar, diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Oke, yang ada di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, dari Papua sampai dari Merauke sampai Pulau Rote. Dari Papua lagi. Terus yang ada di seluruh dunia tanpa terkecuali yang sudah mensubscribe Mas Teh, terima kasih banyak. Yang ada di Papua, kemudian yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, Padang, Bengkulu, Jambi. Kemarin ketemu Pak Sem, aku begini melulu. Jadi kalau mau ngomel aku batuk, ngomel Pak Sem. Karena itu juga aki-aki bogek ya. Gue lagi dagang, udah beresin dagangan gue dibawa kabur kan. Iya namanya aki-aki bogek. Dan sepanjang dia ketemu Tante Ida, dia itu menggombali Tante Ida. Bunda beneran tahu bun, dia tuh genit sama Tante Ida. Habis ini Bunda gini, Hani, kamu kenapa Hani? Hani? Untuk yang ada di Sumatera Selatan, kemudian Bangka Belitung, Pekanbaru, Lampung, untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Cikarang, Cikampek, Bekasi, kemudian untuk yang ada di Bandung, Cianjur, Majalaya, Garut, terus yang ada di Cirebon, lalu untuk yang ada di Tegal Haro, Ari, yang ada di Cirebon, Ari Johan apa namanya ya? Tadi aku baca pagi-pagi. Terus untuk Mas Arya Kreasi yang punya Tegal juga, sing duwe Cilacap, priyo kabare apik bae ya, alhamdulillah. Sing duwe Banyumas, ana sing Cilacap. Insya Allah kalau diberi umur panjang, diberikan sehat, insya Allah Mas T bulan Januari nanti acara anak adiknya Pak Sem, ternyata beliau mintanya Mas T yang MC sama yang nyanyi. Ya, pokoknya awal Januari ya. Mudah-mudahan lancar, nanti bisa mengundang beberapa subscriber yang ada di Jawa Tengah, kemudian ketemu sama Mas T, bisa ngobrol, bisa saling silaturahmi gitu. Nah, itu alhamdulillah. Lalu untuk yang ada di Semarang, Kendal, kemudian Weleri, Rembang, terus Wonogiri, Klaten, Sragen, terus Magelang, yang ada di Jogja, kemudian untuk yang ada di Sukoharjo, Solo, Boyolali, kemudian Jombang, Malang, kemudian Sidoarjo, Gresik, terus Ponorogo, Tulungagung, Surabaya, dan juga Banyuwangi. Untuk yang di Malaysia, kemudian untuk yang ada di Singapura, Taiwan, Taipei, Hong Kong, Makau, kemudian Arab Saudi, dari Jeddah, kemudian Qatar, ada dari Swiss, Jerman, kemudian Los Angeles, dan juga untuk yang punya Sydney. Semoga selalu sehat, diberi keberkahan semua ya. Kita mau bahas apa Mas Teh? Mas Teh itu tadi malam sempat ngobrol dengan Pak Sem sama Mas Bambang ya. Jadi beberapa hari ke depan mungkin kita akan bahas hal-hal kecil atau seputar mitos-mitos yang memang agak kecil dan agak tidak terlalu kita pikirkan sebelumnya, tapi ternyata itu penting ya. Hal-hal contoh mitosnya kemarin gimana? Ini pertanyaan dari Pak Sem ya. Sorry, saya ingatkan lagi. Ketika Mas T melebarkan topik dari pembahasan atau yang ditanyakan oleh orang yang bertanya, tetapi berarti yang Mas T lebarkan ini adalah topiknya saja, bukan berarti ini pertanyaan dari Pak Sem karena Pak Sem mengalami misalnya, atau karena Pak Sem begini, bukan seperti itu. Tolong digaris bawahi ya. Tolong jadi smart people. Kalau misalnya jenengan nonton vlog ini, misalnya Pak Sem bertanya, Mas Tulus, besok dibahas soal mitos ditinggal nikah itu benar nggak setelah kita dilangkahi menikah, kemudian kita jadi susah menikah atau susah jodoh? Sebenarnya betul atau tidak? Nah, itu salah satu cara ataupun pertanyaan, cara mereka bertanya. Tetapi mungkin Mas T akan menjawab pertanyaannya saja, tapi Mas T akan lebarkan sedikit biasanya. Tetapi ini hanyalah pembahasan pelebaran topik ya. Mas T mohon untuk disemangati lagi, dipahami, karena banyak sekali subscriber yang salah tanggap dengan apa? Misalnya jenengan tanya perbedaan jin dan siluman, tetapi Mas T ada pertanyaan lain, kemudian Mas T lebarkan, Mas T sambungkan. Tetapi ini orang merasa katanya itu nyinggung saya, nyindir saya, padahal demi Allah saya tidak ada berniat seperti itu. Jadi mohon untuk yang bertanya, untuk kalian yang sedang bertanya, kalian harus memahami betul bahwa Mas T ini hanya melebarkan topik. Berarti yang di dalam topik yang dilebarkan ini belum tentu yang bertanya, ya.
mohon difahami. Jadi takutnya nanti, oh berarti Pak Sam dulu pernah nikah, gagal nikah, kemudian ini nanti takutnya ada pemikiran begitu. Padahal kan tidak seperti itu. Jadi ini hanya sebuah celotehan kecil tadi malam yang Mas Tulus dibahas dong soal yang mitos dilangkahi menikah itu bener nggak nanti kita jadi susah jodoh. Misalnya seperti itu ya. Oke, kita bakal bahas itu, tapi sorry ketika Mas Sam melebarkan topik ini, mohon difahami bukan berarti Pak Sam yang mengalami ini ya. Jadi tolong jadi smart people. Tahu smart people artinya? Smart people itu artinya adalah people smart. Itulah pokoknya. Kalau nggak tahu tanya sama Kak Ajijah. Dia boleh pandai cakap bahasa Inggris. Kalau saya tak boleh, ya. Tak boleh. Ya Allah. Aka kenalin lah jandanya itu. Pak Munir juga di sana ya. Buat ibu juga yang semalam sudah sempat ngobrol sama saya, alhamdulillah. Semoga diberi kemudahan ya, Bu. Oke. Bener nggak sih ketika kita dilangkahi, ketika kita dilangkahi oleh adik kita untuk menikah, itu kita jadi susah jodoh, atau seret jodoh, atau kena bala, atau kena sial, atau kena sebel kalau kata orang Jawa. Betul atau tidak? Kalau buat Mas Tulus, bisa betul, bisa tidak. Kenapa seperti itu? Begini, kita ini orang Jawa, orang timur yang selalu menjunjung tinggi apa? Pesan, keputusan dari para leluhur kita. Sehingga secara tidak langsung ketika kita tidak melakukan itu, kita tersuges. Terus ada istilah, memberi sesuatu, ataupun memberi syarat kepada kakak kita atau orang yang lebih tua dari kita untuk minta izin kepada beliau untuk saya menikah. Boleh nggak mas? Mas, aku minta izin sampai menikah ya mas. Terus kita diharuskan memberi salah satu, entah itu baju, entah itu kain, entah itu sarung atau sajadah atau peci yang untuk digunakan dia beribadah misalnya, atau yang digunakan sama dia, mas minta lillahi ta'alanya saya menikah. Ya, mungkin kalian akan berpikir seperti itu, tapi karena kita ini adalah orang Jawa yang menjunjung tinggi adat istiadat, kemudian menghormati keputusan para leluhur kita dulu, atau menghargai itu. Jadi akhirnya kalau misalnya kita tidak melakukan hal itu, kita merasa ada sesuatu yang aneh. Sebenarnya kita berpikir lagi. Coba kita berpikir. Sebenarnya nih kata Mas T, kalau kita tidak melakukan apa-apa itu tidak masalah. Percaya atau tidak, Mas T punya adik setelah saya itu namanya Mijan, baru Wardi. Adikku Mijan ini sudah menikah dan sudah punya anak satu, adikku. Dan dulu pernah, ini kejadian nyata yang Mas T alami sendiri, bukan berarti Pak Sam yang mengalami, justru Mas T yang ngalamin ya. Jadi tolong ketika ada pelebaran topik difahami, jangan ambil kesimpulan sendiri. Gitu, oke? Nah, Mas T sendiri pernah ditinggal nikah, dilangkahi menikah sama adiknya Mas T, karena justru memang Mas T yang mau, bukan dia. Mas T yang mau. Ayo mendingan nikah saja. Mumpung Kang Tulus punya waktu itu, aku lagi ada rezeki, daripada nanti keburu Kang Tulus nggak punya duit, Kang Tulus sudah meninggal, sudah mati, nggak bisa nikahin kamu. Kayak gitu ceritanya. Dan memang saya ada niat dalam hati, insya Allah sekecil-kecil apapun adikku harus tak pasangin dekorasi depan rumah, terus pakai baju pengantin lah istilahnya, ada foto-foto dan seperti itu. Nah, setelah dia kan disuruh mamaku ya, kasih duit pelangkah ke Kang Tulus. Dulu mau ngasih uang 500.000, terus sama ngasih baju. Tak giniin, kowe iki lho, arep rabi we angel kok mau ngasih duit Kang Tulus 500. Dulu seingatku 500.000 ya. Terus dia ngasih sarung sama peci. Ya, terus tak tanya sama makku, "Mak, iki duit apa, Mak?" "Iki duit pelangkah ben kowe rasial." Ilmu saka sapa kuwi aku itu, karena aku dulu nggak tahu ya. Karena aku kan nggak paham soal itu. Nah, terus setelah itu saya sengaja memancing sebenarnya ada apa di balik mitos ini gitu loh. Di balik mitos kita harus ngasih pelangkah itu apa sebenarnya? Saya sengaja nggak usah kasih nggak usah kamu ngasih duit Kang Tulus, ini sarungnya sama pecinya Mas Kang Tulus pakai buat sholat, gituin, ya wes. Sekarang kamu ngomong sama Kang Tulus, kamu maunya gimana? Dia nangis. "Kang, aku minta doa restu sampean, aku pengen nikah." Kang Tulus ngeridoni apa orang aku nikah? Wes, Kang Tulus ngeridoin kamu nikah, Kang Tulus mengikhlaskan kamu nikah. Wes, kono nikah, sesuk insya Allah lancar. Udah, amin kata dia. Terus adikku mamaku nangis semua kan di situ. Nah terus saya sengaja ingin memancing sebenarnya ketika ada sesuatu ini apa gitu loh.
ternyata ada salah satu jin yang bisa saya tarik dari mitos ini, dari ikatan ini, namanya kolo jodo. Ya, kolo jodo ini biasanya berbentuk genderuwo. Sudah dipastikan bentuknya tuh genderuwo, dan biasanya mereka itu bisa menyukai laki-laki, bisa menyukai perempuan, dan mereka tuh bisa dibilang biseksual ya, bisa menyukai laki-laki dan juga menyukai perempuan. Dan itu sering terjadi terhadap orang yang gagal menikah, ya, gagal menikah, kemudian dilangkahi, dan juga sering bolak-balik gagal menikah, gagal jodoh. Dijodohnya karena orang tuanya salah, nggak jadi nikah. Mau menikah tapi nggak jadi. Nah seperti itu biasanya ada sesosok jin namanya kolo jodoh ini yang selalu membayangi mereka yang seakan-akan dianggap sebagai orang yang susah menikah. Dianggap seakan-akan kena sialnya karena dilangkahi adiknya. Nah ini sebenarnya mindset ini tuh salah. Karena jujur, Mas Tulus itu nggak dikasih apa-apa, cuman memang sarung sama pecinya tak terima, duitnya tak balikin. Nih, duitnya gue tambahan, gue tuh lombok, gue blonjo, gue masak neng buri. Dan aku gitu ya, nggak usah ngasih Kang Tulus, yang penting Kang Tulus sudah ngeridoi. Nah, saya sempat bertanya dengan si Kolo itu, karena kan saya itu orangnya penasaran. Sempat saya ikat, saya tarik, saya tanya, hey, iki aslinya opo ngene-ngene iki. Nah, dari situ Mas Teh bisa menjelaskan ke kalian kalau sebenarnya kalau toh misalnya jenengan itu nggak ngasih apa-apa ke orang yang jenengan langkahi atau kakak atau mbaknya jenengan, sebenarnya tidak masalah sama sekali. Sing penting siji, ada bahasa dari kakaknya yang membuka ataupun membuka pintu kemudian menguncinya. Contohnya dengan begini, Mas aku njaluk ridhone sampean kalau rabi. Mas aku njaluk ridhone sampean, aku mau menikah. Sampean ridho atau tidak? Aku ridho le. Aku ridho, wes kono ndang rabi. Insya Allah semuanya lancar. Sudah kamu buka, kamu tutup langsung tuh. Kamu kunci lagi. Sebenarnya di antara itu tidak ada yang terikat. Kalau jodoh tidak bisa terikat karena kamu sudah meminta izin. Gimana bisa terjadi kalau jodoh ini terikat lagi dengan badan kita? Pengen tahu sistemnya seperti apa? Nih begini, kita sudah memiliki mindset dari zaman dulu sampai sekarang. Dari zaman dulu sampai sekarang, kalau nggak dikasih apa-apa berarti adikku nanti, kakangku nanti sial, mbakku nanti sial, masku nanti sial. Misalnya kita sudah punya mindset seperti itu. Percaya atau tidak, mereka dari mana menghasut kita? Mereka dari mana menghasut kita? Dari kepala dan hati kita, dari mindset dan pikiran kita. Ketika kita sudah berpikir, oh aku susah jodoh dong, berarti misalnya adikku dilangkahi nikahi adikku. Padahal pada awalnya kita sudah mengizinkan. Tetapi kenapa saya masih susah jodoh juga Mas Tulus? Nah ini jawabannya. Jenengan memiliki satu statement yang keluar dari mulut jenengan atau dari pikiran jenengan, aku kok susah jodoh apa karena aku ditinggal rabi sama adikku ya? Apa karena aku dilangkahi nikah sama adikku? Seret, akhirnya masuk. Hanya itu kunci kecil yang bisa mereka manfaatkan, ya. Jin ataupun setan itu tidak bisa menghancurkan silaturahmi yang memang silaturahmi itu kan antara orang ya. Kalau sesama saudara silaturahim namanya. Mereka hanya bisa memisahkan silaturahmi itu dengan sesuatu ketika orang itu sudah berucap atau sudah ada celah di sela-sela hatinya atau di sela-sela badannya itu, di mana dia mengucap oh bla 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 bla, akhirnya terjadi pancingan kepada makhluk itu, masuk serep, baru akhirnya dia terpecah betul-betul silaturahimnya. Akan tetapi sekali lagi, sepecah-pecahnya yang namanya silaturahim terhadap orang yang terdekat yang berhubungan darah, berhubungan daging, Allah tidak akan bisa melarang mereka untuk terus bersatu meskipun ada jin di antara mereka, ya. Sekali lagi, ada sebuah ikatan yang memang Allah bikin antara kami yang sedarah ini dengan kami yang lainnya tanpa bisa disusupi atau tanpa bisa dihasut ataupun ditempeli oleh jin. Ada sesuatu yang Allah bentuk dan mereka tidak bisa menghasut ini. Mungkin hanya beberapa tahun, mungkin beberapa hari kita jadi bermusuhan, tetapi setelah itu tidak bisa. Ini pemahaman lebar, ya. Kita lebarkan topiknya, ya. Tolong difahami. Pak Sam nggak ada masalah sama keluarganya. Aku kadang-kadang bingung ya, ngomongnya nanti salah gitu loh. Kembali ke topik yang tadi. Kita sudah meminta maaf, kita sudah dikasih syarat, kita sudah dikasih uang pelangkah, kita sudah dikasih barang pelangkah, tetapi kita masih ngomong ketika kita susah jodoh. Sebenarnya pada dasarnya tidak susah jodoh. Hanya mungkin ya Allah ngasih jarak lah untuk ngasih kita jodoh. Hanya saja selama kita diuji sama Allah untuk susah jodohnya beberapa bulan setelah kita ditilangkahi adik kita itu, kita punya pikiran begini, aku susah dapat jodoh, susah dapat bojo karena aku dilangkahi adikku. Itu sudah ada pembahasan atau sudah ada pemahaman yang salah dari mulutmu, dari hatimu, dari kepalamu. Nah ini yang
Ini yang sedikit berbahaya. Akhirnya kamu benar-benar susah jodoh karena kamu ditempeli sama si jin kalau jodoh tadi. Ya, jadi sorry, Mas Tulus ki awake lemu, Mas Tulus itu jelek, Mas Tulus itu miskin, Mas Tulus itu bukan orang kaya. Tapi misalnya mau nikah itu gampang banget wes, nggak sesusah yang kalian pikirkan gitu loh. Katanya dilangkahi adiknya itu susah jodoh, tapi alhamdulillah ya Mas Tio nggak seret-seret banget. Cuma memang belum mau gitu loh. Mas Teh pengen adiknya Mas Teh dulu rabi menikah, setelah itu baru Mas Teh pengen semua tak temonjokkan di sini. Semua saya naikkan dulu, saya entaskan dulu baru nanti saya. Jadi kalau buat saya sebenarnya dibilang mitos, tetapi ketika jenengan sudah memiliki mindset yang salah, pemikiran yang salah itu bisa jadi betul karena ada yang namanya psikolog jodoh tadi. Dan kalau jodoh itu sudah banyak cerita sama saya. Saya itu nggak bisa masuk sembarangan Mas Teh ke badan orang yang akan saya bikin seret jodohnya. Kecuali orang ini pernah gagal menikah, pernah gagal dalam berpacaran. Ini bukan cuma menikah, pernah gagal dalam bertabayun, bertaaruf, kemudian mereka gagal, tunangan gagal misalnya. Jadi mereka kena sebel. Nah, sebel ataupun sial inilah yang dinaungi sama si kalau jodoh tadi. Ada sebuah naungan yang jenengan bilang sebel, jenengan bilang sial, jenengan bilang balak. Nah, inilah yang mereka manfaatkan karena jenengan sudah terbentuk mindset dari dulu. Lek anake dhewe gak diapa-apa, gak dikai duit pelangkang kok sing tuwa nganu lho Pak. Jodohnya angel Pak. Mungkin jenengan punya pemikiran seperti itu ya. Sebenarnya ketika kita berpikir positif saja, tidak berpikir macam-macam, banyak kok orang yang dilangkahi nggak taunya adiknya menikah, besok kakaknya menikah juga. Jadi tidak semua seperti itu. Sebenarnya segala sesuatu itu dimanfaatkan oleh bangsa jin untuk membelokkan kita dari akidah, dari syariah, ya. Terus sebenarnya, ya sudah pada dasarnya, wis seumumnya lah sewajarnya. Adik mau nikah minta izin ke kakak itu sudah pada umumnya, sudah nggak masalah. Emang dari sananya sudah seperti itu. Penghargaan kita, penghormatan kita terhadap orang yang lebih tua dari kita. Ataupun kakak kita, ya wajar toh. Kak aku minta izin, kak aku mau nikah, nanti kakak datang ya. Kak aku kasih baju nih buat dipakai nanti pas hajatan aku. Pas aku lagi hijab kabul jenengan pakai baju ini. Ya nggak masalah buat saya gitu loh. Sebenarnya tidak masalah, hanya saja sekali lagi kita ini orang timur yang menjunjung tinggi adat istiadat, menjunjung tinggi menghargai, menghormati para leluhur kita dahulu. Jadi akhirnya kita akan terus menghormati itu, bahkan tiba-tiba karena saking menghormatinya jadi mindsetnya terbentuknya seperti itu. Wes, setelah terbentuk mindsetnya seperti itu, akhirnya akan ada jin-jin yang masuk, yaitu psikolog jodoh itu tadi. Dan bisa saya pastikan bentuknya mereka ini sudah pasti seperti genderuwo, sejenis genderuwo ya. Kalau misalnya jenengan merasa seperti itu, merasa susah jodoh setelah dilangkahi sama adik, terus jenengan punya pikiran, ya saya rasa memang ada sesuatu di badan sampean. Tetapi ketika jenengan tidak merasa memiliki, enggak kok aku nggak punya pikiran kayak Mas Tulus, saya santai-santai aja, saya bismillah aja, tetapi jenengan tetap merasa susah jodoh, nah ya berpikir saja positif, jangan berpikir yang tidak. Bukan berarti, pokoknya jangan sekali-kali berucap kalau jenengan itu susah jodoh karena dilangkahi adiknya. Jangan sekali-kali ucap kata seperti itu. Ya mungkin Allah belum ngasih saya jodoh. Gitu aja udah. Berarti Allah menghendaki saya belum menikah saat ini. Sudah seperti itu. Terus pancing diri kita untuk melakukan hal positif, berpikir positif supaya hal yang positif-positif juga yang menyampai ke kita, yang sampai ke badan kita dan tidak ada kontaminasi dari sesuatu yang negatif ya. Oke. Kurang lebih seperti itu saja yang bisa Mas sampaikan. Kalau misalnya ini hanya tips biasa ya, tips kecil saja. Ketika jenengan sudah merasa susah jodoh ataupun susah mendapatkan pasangan, sebenarnya antara dua, memang Allah yang menghendaki atau ada jin yang sengaja. Banyak sekali kasus yang dimana dia tanpa dilangkahi menikah, tapi susah jodoh juga banyak ya. Jadi banyak faktor yang mengalami itu. Tips paling mujarab adalah cepat menikah, jangan pilih-pilih pasangan ya, supaya sebel atau sial tadi cepat terputus ya. Saya meyakini betul ketika jenengan sudah maaf melakukan hubungan suami istri, jenengan sudah sah menikah, jenengan sudah sah menjadi suami dan istri. Ketika jenengan melakukan hubungan, insya Allah di hari itu jenengan melakukan hubungan yang sah itu tadi, insya Allah semua sudah terputus, semua sudah terlepas, ikatannya sudah terlepas. Jadi tipsnya hanya itu saja ya. Jangan lupa untuk minta maaf sama ibu dan bapak, terus berdoa sama Allah.
sering-sering berpikir positif. Jangan punya pikiran saya karena jin di badan saya susah jodoh, saya begini. Enggak, coba berpikir evaluasi. Kamu punya pikiran gimana? Kamu punya sifat seperti apa? Terkadang kita terlalu egois sama diri kita sendiri. Ketika kita sudah enggak capek, gue ntar disakitin lagi, enggak capek ntar gue dibohongin lagi. Misalnya kalian punya pikiran begitu ya, itu sudah susah. Karena sekali lagi itu mindset, itu adalah pemikiran. Dan setan atau bangsa jin itu bisa mempengaruhi kita melalui otak atau pikiran kita. Jadi ini cukup berbahaya. Kembali kepada pemikiran kita masing-masing. Jangan mencari kesalahan dari siapapun, dari bangsa jin atau dari apa. Tapi kita perlu evaluasi juga. Aku klerune apa toh, susah dapat jodoh, susah orang dekat sama saya tuh, saya kurangnya apa? Apa saya terlalu mania kerja, apa saya terlalu cuek, atau saya apa? Nah, itu perlu dijadikan evaluasi untuk memperbaiki diri kita sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan untuk beberapa subscribernya Mas Tulus yang memang sedang ada jin kolo jodoh yang menghambat jodoh mereka ini, ya Allah, semoga atas izin atas kehendak-Mu, mereka yang sedang dalam susah jodoh ini, ya Allah, semoga Kau singkirkan jin kolo jodoh itu dan dekatkan jodoh mereka, kemudian jadikan mereka keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Jangan sampai kita terjadi salah satu dari manusia yang bisa disusupi oleh mereka, ya. Amin amin ya Allah. Selagi hanya itu yang bisa Mas Teh sampaikan. Ini mitos atau tidak, silakan jenengan jadikan wacana. Silakan jenengan ambil segi positif dan baiknya, kira-kira betul atau tidak yang Mas Teh sampaikan, dan alasan-alasan itu kira-kira bagaimana sih, benar atau tidak, silakan jenengan nilai sendiri, ya. Suka atau tidak suka, Mas Teh hanya bisa berbicara, jenengan boleh memahami ataupun tidak, tetapi ini adalah yang Mas Teh tahu, ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi Mas Teh mohon maaf untuk tutur kata yang udah berkenan. Insya Allah ketemu lagi sama Mas Teh di lain vlog, lain kesempatan, di vlog selanjutnya, ya. Sekali lagi terima kasih untuk beberapa subscriber sudah mengirimkan beberapa makanan, kemudian rezeki, ada parfum juga, terima kasih banyak. Pokoknya terima kasih dan terima kasih. Semoga Allah menukar kalian rezeki kalian lebih melimpah lagi, amin ya Allah. Mas Teh mohon pamit. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Oh ya, yang punya kritik, saran, pengen ngobrol sama Mas Teh, klik di kolom komentar.